Anak muda bernama Raka, cucu dari adik Pak Tamin, tumbuh dengan mendengar cerita hantu Ulu sebagai dongeng semata. Ia adalah mahasiswa dari Padang yang mengambil jurusan biologi, dan sedang meneliti ekosistem liar di kawasan Kerinci. Meski neneknya sering memperingatkan, Raka tetap nekat menjelajahi wilayah terlarang itu. Aku ilmuwan, Nek. Hantu-hantuan itu cuma buat nakutin anak kecil, katanya sambil tertawa. Tapi sang nenek hanya memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau kau melihat Ulu, jangan melawan. Diamlah, dan jangan pernah menoleh ke belakang, katanya pelan. Malam di Sungai Hitam. Raka masuk ke hutan bersama dua rekannya, Dito dan Sari. Mereka mendirikan kemah tak jauh dari Sungai Hitam, dan bermaksud tinggal selama 3 hari. Malam pertama berjalan normal, tapi pada malam kedua, sesuatu berubah. Dito, yang sedang merekam suara burung malam, mendengar suara gumaman dari balik pepohonan. Ulu. Ulu. Kau menginjak tanahku. Ia pikir itu suara angin. Tapi ketika kembali ke kemah, ia menemukan Raka dan Sari dalam kondisi aneh. Mata mereka menatap kosong ke arah hutan. Tadi, ada yang jalan mengelilingi tenda, bisik Sari, suaranya gemetar. Raka diam, namun tangannya bergetar hebat. Aku melihat. Matanya, Dit. Merah. Dia tahu kita di sini. Puncak teror. Malam ketiga menjadi neraka. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Di tengah kabut itu, terdengar suara langkah kaki menyeret di atas dedaunan basah. Sosok tinggi itu kembali muncul, lebih dekat. Wajahnya kini terlihat jelas, matanya merah membara, kulitnya seperti kayu lapuk, dan suaranya berat, menggema di udara malam. Raka, yang tak percaya pada cerita itu, menyalakan senter dan menyorot ke arahnya. Kesalahan besar. Makhluk itu meraung marah, dan dalam sekejap, cahaya senter padam. Dito melihat makhluk itu mengangkat Raka dan membawanya ke dalam kabut. Suara teriakannya menghilang dalam kegelapan. Sari pingsan. Pagi yang sunyi. Dito dan Sari ditemukan oleh tim pencari sehari kemudian, tersesat dan bingung. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Kamera milik Raka ditemukan di tepi sungai, masih menyala. Rekaman terakhir menunjukkan Raka berdiri mematung, lalu perlahan-lahan tersenyum aneh. Dan suara berbisik yang tak bisa dihapus, kau sekarang milikku. Raka tak pernah ditemukan. Di desa, orang percaya, hantu Ulu telah mengambil jiwanya, seperti yang dulu hampir terjadi pada Pak Tamin. Legenda berlanjut. Kini, penduduk lokal memasang tanda peringatan, jangan masuki hutan setelah senja. Jangan langkahi Sungai Hitam. Namun, setiap beberapa tahun, tetap saja ada orang hilang. Dan di malam-malam tertentu, kabarnya, jika kau berdiri di tepi Sungai Hitam, kau bisa mendengar suara tawa lirih dari dalam kabut. Disertai bisikan, Ulu. Ulu.